turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi akan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, biar Roh Kudus Tuhan yang bekerja menjamah hati kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom. Ya, baik saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya, di dalam Matius 13. Ya, ini seringkali kita sudah dengar, namun biarlah ini boleh terus saudara kita ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat, ya. Saudara, Tuhan Yesus membentangkan satu perumpamaan, ya, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, ya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai, ya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungnya, ya. Saudara, kemudian para murid bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai arti daripada perumpamaan lalang di antara gandum. Saudara, kita akan baca di ayat 36, ya. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan lalang di antara gandum, ya, 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara yang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia, ya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat, ya. Jadi Tuhan Yesus, saudara, dengan jelas menjelaskan tentang arti dari perumpamaan lalang di antara gandum, ya. Dikatakan bahwa, saudara, bahwa orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Itulah Yesus sendiri, ya. Kemudian dikatakan ladang ialah dunia, ya. Ladang itu gambaran daripada dunia. Yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia. Siapakah saudara? Yesus, ya. Yesus. Saudara, ini luar biasa hikmat Tuhan, ya. Saudara, ya, dan firman Tuhan ini berlaku abadi, saudara. Kebenaran ini abadi.
dari dulu sampai saat ini dan ke depan, saudara, kebenaran ini berlaku abadi. Ya, saudara, di sini dikatakan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, ya, anak-anak Tuhan. Dan lalang ialah anak-anak si jahat, itulah orang-orang dunia. Ya, saudara, di sini dikatakan lagi firman Tuhan, ternyata ada musuh. Ya, siapa musuh kita, saudara? Lihat kiri kanan, musuh kita siapa? Bukan manusia. Nah, musuh kita adalah siapa? Iblis. Di balik semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia, itu ada iblis yang menaburkan benih yang tidak baik, saudara. Ya, saudara perhatikan ya sekarang bagaimana kejahatan dan kebaikan bertumbuh bersama-sama. Ya, Tuhan katakan tadi, biarkanlah keduanya tumbuh. Ya, artinya anak-anak Tuhan semakin tumbuh, anak-anak si jahat juga semakin tumbuh. Ya, artinya saudara, anak-anak Tuhan harus semakin tumbuh dalam iman, semakin tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara semakin tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dia berbuat kebaikan. Saudara, sedangkan anak-anak si jahat, dia semakin jahat, ya, semakin cemar, semakin najis. Saudara, anak-anak Tuhan semakin kudus, semakin hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara dan saya, kalau kita tidak memacu seperti itu, maka kita akan hanyut oleh arus dunia ini. Ya, karena itu anak-anak Tuhan harus memacu diri menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Ya, di dalam kitab Wahyu katakan bahwa orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, dia akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, saudara, kalau kita hidup di akhir zaman, kita harus sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, harus sungguh-sungguh. Ya, saudara lihat, kalau tidak sungguh-sungguh kita akan terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Ya, saudara perhatikan bahwa orang-orang yang diselamatkan Tuhan Yesus katakan hanya umat yang sisa. Artinya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saudara dan saya, tidak ada masanya lagi untuk kita, saudara, berdiam diri, untuk kita, ya, saudara, tidak memacu diri kita untuk semakin hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, dikatakan musuh yang menaburkan benih lalang ialah siapa? Iblis. Ya, nah, saudara perhatikan waktu menuai. Ya, ada waktu untuk menuai. Itu adalah akhir zaman. Katakan sama-sama, akhir zaman. Kenapa kejahatan sepertinya dibiarkan oleh Tuhan? Saudara, mereka dibiarkan untuk dibinasakan. Ya. Jadi saudara, akan ada yang namanya hari penghakiman. Ya, pada akhir zaman akan ada masanya waktu penghakiman. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini, ya, apa yang firman Tuhan katakan, dan para penuai itu adalah malaikat. Ya. Jadi pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus memerintahkan malaikatnya untuk memisahkan. Katakan sama-sama, memisahkan. Memisahkan antara lalang dengan gandum, memisahkan antara domba dengan kambing, saudara. Ya, karena itu saudara, pada akhir zaman adalah masa waktunya pemisahan. Ya, saudara, yang satu dipisahkan untuk menerima hidup kekal, yang satu dipisahkan untuk menerima apa? Hukuman kekal. Ingat saudara, waktu menuai. Kapan masanya waktu menuai? Akhir zaman. Saudara, dalam kitab Wahyu mengatakan itu adalah kitab akhir zaman. Dikatakan bahwa biarlah yang jahat bertambah jahat, biarlah yang cemar bertambah cemar. Apa artinya? Saudara, lalang itu akan semakin tumbuh. Ya, saudara perhatikan sekarang kejahatan luar biasa. Orang udah gak lagi takut Tuhan. Ya, moral manusia lebih rusak daripada binatang, saudara. Ya, dari segi kekerasan, tidak punya hati nurani lagi. Dari segi seksual, saudara, ya, kita lihat orang sekarang, ya, saudara, ada gerakan yang namanya LGBT, ya, saudara, mereka nggak takut lagi Tuhan. Mereka melawan kodrat yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga saudara, manusia moralnya semakin bejat, ya. Namun bagi saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Katakan sama-sama, harus hidup dalam kekudusan.
Amin. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat akan Tuhan. Ya saudara, di tengah-tengah dunia yang cemar, sulit bagi kita hidup dalam kekudusan. Ya. Namun bisa kita hidup dalam kekudusan. Ya, saudara perhatikan ikan di laut itu, air laut rasanya asin. Tapi ikan laut rasanya apa saudara? Asin atau tidak? Enggak asin saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang cemar. Namun saudara dan saya bisa hidup dalam kekudusan, bisa hidup dalam kebenaran. Amin. Biarlah yang kudus bertambah kudus. Firman Tuhan katakan yang benar semakin benar. Ya, orang sekarang tidak lagi takut berdusta. Firman Tuhan katakan semua pendusta, semua orang yang berzina, semua orang yang keji, ya, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ya, semua penipu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu saudara, dikatakan bahwa waktu menuai ialah akhir zaman. Para penuai itu adalah apa? Malaikat. Ya, dikatakan firman Tuhan, maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ya, ini bicara tentang penghukuman. Demikian juga pada akhir zaman. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Banyak orang hidup di dunia ini hanya untuk hari ini. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan kegiatannya seperti pada zaman Nuh dahulu. Mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, ya kan? Menanam dan saudara, membangun saudara. Ya, mereka sibuk dengan urusan pribadinya, namun mereka tidak melihat, mereka tidak peduli akan kehidupan nanti. Ya, saudara, ada kehidupan yang akan datang. Ya, karena itu kita saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, saudara harus mempersiapkan diri. Katakan sama-sama, mempersiapkan diri. Amin. Saudara perhatikan, gandum pun akan ditampi. Gandum yang mana gandum, yang mana sekam. Ya, ada sekam dan gandum. Sekam itu tidak berisi. Bentuknya sama, tetapi yang satu ada isinya, yang satu saudara tidak ada isinya. Ya, anak-anak Tuhan akan masuk di dalam masa penampian. Inilah masa penampian saudara. Katakan sama-sama, masa penampian. Ya, dipisahkan. Yang mana anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang mana anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mana anak-anak Tuhan yang betul-betul beribadah karena cinta Tuhan, bukan karena mau diberkati sama Tuhan. Saudara, banyak orang yang mau beribadah hanya untuk diberkati sama Tuhan. Itu nggak salah, namun motivasinya tidak murni. Setelah mereka ditolong sama Tuhan, seperti 9 orang kusta yang ditolong oleh Tuhan, setelah itu dia nggak ingat Tuhan lagi. Yang kembali hanya berapa saudara? 1 orang. Seperti itulah gambaran kehidupan kekristenan. Kalau motivasinya hanya untuk ditolong oleh Tuhan, tapi setelah ditolong dia segera lupa akan Tuhan. Begitu mengalami penderitaan lagi, baru cari Tuhan. Saudara, itulah kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa satu saat ya saudara, lalang itu akan dibakar dalam api. Ya, saudara perhatikan, coba kita akan saudara di dalam Matius, ya. Saudara, itu sekam juga akan dibakar dalam api, ya. Matius 3. Nanti kita akan kembali ke Matius 13. Matius 3 ayat yang ke-12. Ya. Oke, sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, debu jerami itu adalah sekam, saudara. Bentuknya sama, tetapi tidak berisi. Ya, artinya nggak tahan uji. Ya, orang kalau sekam itu saudara begitu diayak, ditampi, begitu ada angin dia akan terbang. Hanya orang-orang yang tahan uji
itulah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Ya, saudara, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Lewat ujian. Yakobus katakan bahwa saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara pernah ngalami pencobaan? Ya, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Bicara cara pandang kita terhadap masalah, anggaplah sebagai satu saudara kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, dikatakan sebab apabila dia sudah tahan uji, katakan sama-sama, tahan uji, ia memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan. Amin. Karena ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan. Ya, seringkali saudara masalah itu saudara diizinkan terjadi agar kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan saudara, kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Amin. Saudara, karunia Tuhan ada dua. Ya, yang pertama karunia iman. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Itu karunia yang pertama. Kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus, itu karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Namun ada karunia yang kedua. Kepada kamu bukan hanya dikaruniakan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan tidak mau menderita, saudara. Padahal tidak ada saudara yang namanya perubahan hidup tanpa penderitaan. Emas itu saudara diuji, saudara lewat apa? Api. Api bicara tentang apa? Penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Yang setuju katakan amin. Di dalam Mazmur 34. Tetapi kemalangan akan mematikan orang yang fasik. Sama-sama menderita. Ya, jangan harap di dunia ini saudara hidup nyaman. Jangan harap dunia ini saudara bukan tempat yang aman dan nyaman. Kita bisa saudara mengalami keadaan yang memang tidak kita duga. Baik kecelakaan, baik juga saudara keadaan-keadaan yang saudara mengagetkan kita. Saudara, dunia ini saudara kita nggak pasti. Keadaan sekarang juga tidak pasti. Ya, saudara, harga-harga semua pada naik. Ini masih belum masa yang kesukaran, belum. Ya, walaupun ini masa yang sukar, tapi firman Tuhan katakan akan tiba masanya kesukaran yang besar terjadi. Namun sebelum masa itu, saudara, biarlah saudara dan saya diangkat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang-orang yang berkualitas, gandum yang berisi. Ya, saudara perhatikan, lalang dipisahkan antara lalang dengan gandum. Amin. Tapi setelah itu gandum juga ditampi, saudara. Ya, yang mana yang sekam, yang mana yang gandum. Ya, ada pemurnian, ada pemisahan. Saudara, selama kita hidup dalam dunia, kita akan dimurnikan kita. Amin. Ya, iman saudara dimurnikan, ikut Tuhan tulus apa tidak? Ya, apakah kita punya motivasi tertentu nolong orang tulus apa tidak? Saudara berbuat kebaikan tulus atau tidak? Saudara, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Ya, iman kita betul-betul kuat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kasih kita ya murni, tidak pura-pura. Ya, tidak lagi zamannya kita munafik hidup kita, saudara. Amin. Ya, orang Kristen nggak boleh munafik, saudara. Hanya supaya kebaikan kita dilihat orang. Justru kebaikan yang tidak dilihat oleh manusia, itu yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Kalau berbuat yang baik, kita nggak perlu menonjolkan diri. Tuhan bilang kalau engkau memberi, jangan tahu tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Kalau kau berdoa, jangan supaya dilihat orang lain. Masuk ke kamarmu, tutup pintumu, berdoa kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya, saudara, itulah yang kita lakukan. Saudara dan saya harus siap dalam masa pemurnian dan pengabdian. Saudara siap? Amin. Itulah umat-umat pilihan Tuhan. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita akan hanyut oleh dunia ini, saudara. Ya, dunia ini nggak lama, sementara. Ya,
Coba kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ya. Oke, kita akan baca Matius pasal yang ke-24 tentang akhir zaman ya. Kedatangan Yesus digambarkan tentang pohon ara, saudara, akhir zaman. Kita lihat masanya itu sudah dekat ya. Tandanya Matius 24 ayat yang ke-29 ya. Ya. Ayat 32 aja ya, 32 kita akan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, saudara, demikian juga jika kamu melihat semuanya, ketahuilah bahwa waktunya apa? Sudah dekat. Sudah apa? Diambang pintu. Saudara, dalam Hosea pasal yang ke-9 ayat 10 ya, dikatakan bahwa pohon ara itu melambangkan bangsa Israel. Ya, seperti pohon anggur sama ya. Saudara, ini berbicara tentang saudara kebangkitan bangsa Israel. Bangsa Israel berada dalam pembuangan, saudara, sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Ya, mereka dalam pembuangan, mereka nggak punya negara. Namun kalau bangsa Israel sekarang bisa saudara memiliki negeri sendiri, tanggal berapa? 14 Mei tahun 1948. Itulah kemerdekaan bangsa Israel. Saudara, 2500 tahun bangsa itu tidak punya saudara negeri. Mereka terkatung-katung tersebar ke seluruh dunia. Saudara, kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Amin. Bayangkan 2500 nggak punya, 2500 tahun nggak punya negeri, terkatung-katung. Tapi Tuhan berjanji, saudara, apabila bangsa itu kembali kepada Tuhan, aku akan mengumpulkan bangsa itu kembali. Saudara, tandanya waktunya sudah dekat. Amin. Saudara tahu jamnya, jam akhir zaman. Saudara lihat bangsa Israel. Ya, bangsa Israel merdeka tahun berapa? 1948. Ya, kita akan baca kembali di Mazmur pasal yang ke-24 ya. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi ya. Dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan satu angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Saudara, dalam kitab Mazmur, satu angkatan itu umurnya 70 atau 80 tahun ya. Namun sebenarnya saudara, umur manusia bisa sampai 120 tahun ya. Di dalam Kejadian 6 tentang Nuh, saudara, bahwa manusia dikatakan umurnya hanya 120 tahun saja ya. Kenapa di dalam kitab Mazmur dikatakan umurnya 70 atau 80 tahun? Karena Tuhan murka terhadap manusia. Kalau dibiarkan, dia bertambah jahat ya. Karena itu waktunya dipercepat. Namun kalau sekarang saudara, manusia ada yang berumur 117 tahun, 118 tahun ada ya. Ada gak saudara? Ada masih ya. 300 ada ya. Tapi kita nggak tahu itu hoax apa bukan ya. Karena berita-berita internet kan ya, maksimal manusia 120 tahun maksimal ya. Kalau saudara ditambah 1948 tambah saudara 120 tahun, saya sudah hitung saudara. Tapi ini bukannya jadi patokan ya. Tahunnya 2000, saudara, tahun berapa? 2022 ya, 2022. Nah saudara, 1948 tambah 120 kurang lebih 2068. Kalau sampai di situ, saudara, paling banter saudara, paling akhir 2068. Tapi saya pikir nggak sampai itu saudara. Karena sekarang aja perang itu sangat membahayakan. Perang Ukraina dan Rusia, kalau nuklir udah dipencet saudara, habis itu semua. Betul apa enggak? Setiap negara punya nuklir saudara sampai ratusan ribuan.
daya musnah untuk memusnahkan bumi sudah ratusan kali bumi musnah oleh karena nuklir. Bisa musnah karena cadangan nuklir yang begitu luar biasa. Dan daya musnah nuklir yang sekarang, saudara, ribuan kali bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan, tinggal dipencet tombol, set, habis. Amin. Amin. Karena itu berjaga-jaga, saudara. Tapi tandanya adalah bangsa Israel. Ya, nanti ada namanya perang Harmagedon, saudara. Ya, Harmagedon. Nah, itu nanti ada sesinya lagi, ya. Saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi, ya. Ada perang Gog dan Magog di dalam Yeremia. Saudara, itu semua mengacu kepada bangsa Israel, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kita akan kembali lagi di dalam saudara Matius pasal yang ke-13. Biarlah kita, saudara, seperti gandum. Amin. Anak-anak Tuhan, ya. Saudara, sebelumnya kita akan baca dulu di dalam Wahyu, ya. Wahyu, ini Wahyu tentang akhir zaman ini, saudara, ya. Tentang akhir zaman. Ya. Ayat yang ke-11, Wahyu 22, ya. Ini digambarkan seperti lalang yang semakin tumbuh dan gandum yang semakin tumbuh bersama-sama di akhir zaman. Kejahatan pasti akan bertambah-tambah, saudara. Amin. Betul? Tapi yang kudus harus bertambah kudus. Yang benar harus bertambah benar. Ya, sehingga ada pemisahan yang jelas antara gandum dengan lalang, ya. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 2-3. Barang siapa berbuat jahat, biarlah dia terus apa? Berbuat jahat. Wah, ya, Tuhan biarkan itu. Terus lagi, barang siapa yang cemar, biarlah dia cermat. Ya, Tuhan biarkan. Terus lagi, dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Terus, barang siapa yang kudus, biarlah dia kuduskan diri. Jadi, saudara, kejahatan Tuhan biarkan. Ya, terus saja, nggak apa-apa. Sampai nanti masa waktunya mulai. Amin. Ya, namun bagi saudara dan saya harus memacu diri dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya, di mana-mana berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya nggak mampu, Tuhan. Di mana-mana saudara kita berdoa, cari wajah Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Saudara, lagu pujian yang sekarang 20 lagu lebih. 20 lagu lebih. Ya, dan itu saudara saya nyanyikan pada saat saya di sini maupun di pelayanan. Karena saya mau hidup saya jadi berkat. Amin. Dan saya dapati pada saat saya menyembah. Saya di kamar, saya menyembah, saya ambil gitar. Biasa saya senang main gitar, saudara. Itu saudara, nada-nadanya sederhana, tapi Tuhan kasih, Roh Kudus kasih kata-kata yang dalam. Sehingga saya sendiri heran, kok saya bisa ciptakan lagu seperti itu, ya. Saya ini orang musik itu biasa, saudara. Ada banyak yang lebih pintar dari saya. Tapi kenapa ya Tuhan kasih saya? Begitu saya renungkan, kok saya bisa, ya. Oh, ternyata di balik semuanya Tuhan yang mengaruniakannya. Amin. Saudara, kalau Tuhan, hidupmu dipakai oleh Tuhan, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Nanti Tuhan akan asah, ya, baik saudara talenta-talenta yang Tuhan kasih, ya, kemudian saudara apapun yang kita buat, pengertian, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan. Kalau kita bertekun, Tuhan kasih lagi yang baru, Tuhan kasih lagi yang baru, Tuhan kasih lagi yang baru, sehingga kebenaran firman Tuhan, saudara, itu bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Ya, Tuhan katakan kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran cara pandang kita terhadap masalah, saudara, dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Ya, itu cara pandang, saudara. Sehingga kita memandang bukan seperti kita memandang seperti manusia pada umumnya, tapi kita memandang, saudara, masalah dari sudut pandang Tuhan. Bahwa lewat pergumulan hidup ini, saya sedang dibentuk dan proses, saya sedang didewasakan oleh Tuhan.
Tuhan dengan orang dunia ini. Ya, kita kembali lagi saudara di dalam Matius pasal yang ke-13. Ya. 41 anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara tahu kalau orang meratap? Saya pernah saudara berkunjung pada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kecelakaan. Ibu itu meratap, itu meraung-raung. Ya kita cuma diam aja, terus berhari-hari karena anaknya kecelakaan. Itu namanya ratapan. Kertakan gigi, saudara tahu kertakan gigi? Ya, apa artinya? Penderitaan yang dalam. Ya, karena itu saudara jangan kita masuk ke dalam tempat ini. Amin, saudara. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi orang yang berkualitas. Wah, lihat ini beda nih ya, saudara. Ini anak Tuhan, ini bukan anak Tuhan. Kalau nggak ada bedanya, saudara, nggak bisa dibedakan. Itu berarti kita seperti sekam, saudara. Tapi kalau ada bedanya, wah, apalagi kita jadi berkat di sana, jadi terang dan garam dunia. Itulah anak-anak Tuhan yang berkualitas. Ya. Dan saudara, upahnya kita akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, ya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Ya, saudara, inilah masa pemurnian dan masa penabian. Saudara siap dimurnikan? Siap ditampi? Iya. Supaya saudara menjadi orang yang berkualitas. Ya, saudara tahan uji. Ya, saudara imanmu betul-betul murni tulus sama Tuhan. Ya, bukan karena fulus, tapi tulus sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, saudara, sekarang lagu Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Amin. Sampai saudara bawa hatimu ke sana, itu luar biasa. Jangan karena aku nggak bisa hidup karena dia, si calon buah hati, saudara. Ya, tapi kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Amin. Wah, lagu itu dalam, saudara. Kata-katanya sederhana, tapi kalau dinyanyikan dengan segenap hati, kita akan meneteskan air mata. Betul? Ya, saudara, kita akan bangkit berdiri. Biarlah di masa yang sama ini kita menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang betul-betul dimurnikan oleh Tuhan. Jangan takut mengalami penderitaan, saudara. Kalau saudara tidak berbuat dosa, itu artinya saudara diproses oleh Tuhan. Saudara difitnah, ya, saudara ditindas, saudara mengalami kesusahan hidup. Kali kebetulan semua. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu.
minggu